Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lena. Ayo kita belajar matematika. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar operasi hitung, bilangan, pecahan. Lebih tepatnya melakukan perkalian dan pembagian pada pecahan desimal. Yuk kita lihat ilustrasi yang pertama ya. Ini dia. Ada 4 tabung yang berisi masing-masing 0,5 bagian. Nah, maka 4 kali 0,5. Sekarang kita uraikan 4 menjadi 4/1 dan 0,5 kita kembalikan ke bentuk pecahan biasa, yaitu 5/10. Lalu kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, menjadi 20/10. Maka 20/10 kita kembalikan ke desimal. Per 10 artinya satu angka di belakang koma. Jadilah 2,0 atau ini sama artinya dengan 2. Jadi 4 tabung tadi yang isinya masing-masing 0,5 bisa dikumpulkan menjadi 2 tabung yang penuh. Kita lihat ilustrasi selanjutnya. Ini dia. Ada 0,5 bagian dari sebuah tabung, kita akan cari lagi 0,5-nya. Maka bentuk perkaliannya adalah 0,5 dikali 0,5. Sama halnya dengan yang contoh pertama, kita uraikan 0,5 menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 5/10 dikali 5/10. Kita kalikan seperti tadi, 5 dikali 5 dan 10 dikali 10. Hasilnya 25/100. Nah, kita kembalikan lagi ke bentuk desimal. Per 100 ada 2 angka di belakang koma, sehingga hasil akhirnya 0,25. Ini ilustrasi gambarnya. Yuk, kita lanjut ke contoh-contoh yang lain. Nah, ini yang pertama. 0,8 dikali 0,3. Kita uraikan. Lalu kalikan. Kembalikan ke desimal. Contoh kedua. Kita uraikan. Ingat, perhatikan berapa angka di belakang koma. 2 angka berarti per 100. Kali dengan 2/10. Hasilnya 48/1000. Maka ingat, per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, sehingga menjadi 0,048. Contoh ketiga. Uraikan kembali. Nah, kalikan seperti biasa. Kembalikan ke desimal. Demikian juga contoh keempat. Lalu, kita uraikan kembali. Nah, kalikan seperti biasa. Kembalikan ke bentuk desimal. 66/10 berarti 6,6. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembagian pecahan desimal. Ini dia contoh yang pertama. Pada pembagian pecahan desimal sebenarnya tidak perlu kita balik. Kita uraikan sama seperti tadi. Nah, ini di sini perhatikan pembilangnya dan penyebutnya. Ketika bisa habis dibagi, maka tidak perlu dibalik menjadi perkalian. 6 bagi 3 hasilnya 2, 10 dibagi 10 1, sehingga hasilnya menjadi 2/1 atau 2. Lalu contoh kedua. Kita uraikan. Bagi seperti biasa. 28 dibagi 4 hasilnya 7, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Kembalikan ke bentuk desimal. Lihat lagi contoh ketiga. Perhatikan. Uraikan dengan baik, lalu kita bagi lagi seperti biasa. Nah, contoh yang keempat. Uraikan kembali, 3 menjadi 3/1. Kita bagi 12 dibagi 3 dan 10 dibagi 1. Hasilnya 4/10, kembalikan lagi ke bentuk desimal, yaitu 0,4. Lalu bagaimana jika ternyata
tidak bisa langsung dibagi. Ini contohnya. Setelah diuraikan, ternyata 2/10 tidak bisa dibagi 5/10. Maka tidak perlu gunakan inverse. Maka kita ubah 2/10 dengan mengali 10/10. Sehingga hasilnya menjadi 20/100. Baru setelahnya kita bagi dengan 5/10. Dan hasilnya 4/10. Kembalikan ke bentuk desimal. Per 10 berarti satu angka di belakang koma, 0,4. Contoh yang kedua. Uraikan lagi. 3 tidak habis dibagi 2, maka kita kalikan dengan 10/10 menjadi 30/100. Baru kita bagi dengan 2/10. 30 bagi 2 hasilnya 15. Dan 100 dibagi 10 hasilnya 10. Kembalikan ke desimal, yaitu 1,5. Contoh ketiga. 6 diuraikan menjadi 6/1, kemudian dibagi 2/10. Ini pun sama, kita ubah 6/1 dengan mengali 10/10. Maka 6/1 menjadi 60/10. Baru kita bagi dengan 2/10. Maka hasilnya 30/1 atau 30. Contoh yang terakhir. Nah, kita uraikan kembali. 4/10 dibagi 5/1. Ini pun sama, 4/10. Karena 4 tidak bisa dibagi 5, maka ubah dengan mengali 10/10. Maka 4/10 menjadi 40/100. Baru kita bagi dengan 5/1, hasilnya 8/100. Kembalikan ke bentuk desimal, yaitu 2 angka di belakang koma, 0,08. Paham ya sampai sini? Lalu bagaimana jika diubah dengan mengali 10/10 pun tidak bisa? Nah, baru kita gunakan inverse perkalian. Seperti ini contohnya. 0,3 dibagi 0,8. Ketika diuraikan, misal 3/10 dikali 10/10, 30 pun tidak bisa dibagi 8. Nah, kita gunakan inverse perkalian. Maka, tanda bagi berubah menjadi kali. Dan 8/10 kita balik menjadi 10/8. Setelah itu kita sederhanakan silang. Nah, kali seperti biasa, 3 kali 1, 1 kali 8. Hasilnya 3/8. Lalu kembalikan ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. Kita bagi 3 dibagi 8. 3 tidak cukup, maka pecah menjadi 30 bagian. Jadilah pecahan. 30 dibagi 8, kelipatan yang paling dekat itu 8 kali 3. Maka hasilnya 24. Sisanya 6. 6 kita pecah lagi menjadi 60 bagian. Kelipatannya yang paling dekat 8 kali 7, yaitu hasilnya 56. Sisanya 4. Pecah lagi menjadi 40. 40 dibagi 8, alhamdulillah ini habis dibagi. Maka kembalikan 5 dikali 8, 40. Selesai. Maka hasilnya 3/8. Bentuk desimalnya adalah 0,375. Bagaimana? Sudah paham sekarang? Alhamdulillah, selamat berlatih. Jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Dan jika ini bermanfaat, silahkan like, share, and comment.